Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Ada apa ya di balik mencuatnya isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Erlangga Hartarto? Tak ada hujan, tak ada angin, tiba-tiba saja isu itu mencuat selama seminggu terakhir, diiringi jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek. Kita jaga Indonesia yang sejuk, kita jaga Indonesia yang damai. Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Perlu? Nggak enak ada wartawan situ. Siapakah yang tega memainkan isu ini di tengah usaha pemerintah memulihkan kondisi ekonomi? Terdapat beberapa kemungkinan mengapa isu ini mencuat. Salah satunya adalah adanya kepentingan politik dalam negeri yang bermain di baliknya. Dalam politik Indonesia, isu-isu terkait dengan figur-figur kunci di pemerintahan seringkali dimunculkan dengan tujuan tertentu, baik itu untuk menekan pemerintah, menggoyang posisi mereka, atau bahkan sebagai upaya untuk mempengaruhi arah kebijakan ekonomi. Selain itu, ada kemungkinan bahwa pihak luar juga bisa terlibat dalam mencuatnya isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 1998 saat George Soros dikenal terlibat dalam krisis ekonomi Indonesia. Isu ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak luar yang memiliki kepentingan tertentu untuk mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. George Soros melalui tindakan spekulatifnya pada 97 sampai dengan 98 dianggap telah memicu krisis finansial di Asia termasuk Indonesia dengan menyerang mata uang rupiah dan menyebabkan keruntuhan ekonomi yang besar. Dalam hal ini, spekulasi mengenai mundurnya menteri-menteri kunci bisa menjadi pemicu bagi investor asing untuk menarik diri, menyebabkan volatilitas pasar dan memperburuk kondisi ekonomi yang memang sudah rentan. Seperti yang terjadi pada tahun 98, krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak hanya dipicu oleh spekulasi finansial, tetapi juga oleh kekacauan informasi yang beredar melalui media. Pada masa itu, pemberitaan yang tidak jelas dan penuh spekulasi memperburuk situasi, dengan beberapa media internasional memberi gambaran yang lebih buruk mengenai kondisi Indonesia. Media bisa menjadi senjata dalam permainan geopolitik dan ekonomi, di mana pihak luar mencoba memanfaatkan kekacauan informasi untuk menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan pasar atau investor. Dengan semakin cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial dan platform digital, pihak-pihak tertentu bisa dengan mudah menyebarkan rumor atau informasi yang tidak terverifikasi yang mampu memicu ketakutan dan kecemasan di kalangan pelaku ekonomi, baik lokal maupun internasional. Isu tentang pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Erlangga bisa diperlakukan oleh pihak luar sebagai peluang untuk mengguncang pasar melalui pemberitaan dan opini yang beredar luas. Ketika berita semacam itu dipublikasikan oleh sumber yang dipercaya atau dengan cara yang sensasional, pasar bisa bereaksi secara berlebihan dan menciptakan ketidakpastian yang lebih besar. Hal ini juga bisa mempengaruhi persepsi investor asing yang mungkin lebih memilih untuk menarik diri dari pasar Indonesia atau menahan investasi mereka karena takut akan adanya perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi atau kepemimpinan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang.
Bahkan rumor semacam ini bisa memperburuk nilai tukar rupiah dan menyebabkan penurunan pada indeks saham, sebagaimana yang kita lihat pada penurunan indeks harga saham gabungan baru-baru ini. Strategi semacam ini bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa pihak luar seringkali memanfaatkan ketidakpastian yang diciptakan oleh media untuk merugikan ekonomi suatu negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Terkadang mereka bahkan menggunakan media sebagai alat untuk menekan pemerintah, memperburuk citra para pemimpin ekonomi, atau memperbesar kesan negatif tentang situasi politik suatu negara. Tentunya dalam menghadapi tantangan ini, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka dengan publik, serta memperkuat lembaga-lembaga yang dapat mengendalikan dan meredam dampak dari informasi yang tidak akurat atau spekulatif. Melalui kebijakan yang transparan dan konsisten, serta dengan mengedukasi masyarakat dan pelaku pasar, Indonesia bisa meminimalkan dampak negatif dari permainan informasi semacam ini. Semoga saja ekonomi Indonesia cepat pulih dan Ibu Suryani selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam kerja memulihkan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur, ya kan? Saya tegaskan, saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Ya, neraca perdagangan Indonesia tren surplus 58 bulan secara berturut-turut. Ini mulai dari, masih ingat tahun 2020 Covid ya? Mei 2020 kita tuh surplus sampai hari ini surplus terus. Jadi sudah 58 bulan. Nah, surplus pada bulan Februari mencapai 3,12 billion US dollar. Ini lebih tinggi 2,28 billion year on year. Lebih tingginya tinggi banget loh dari 312 ya. Poin saya adalah dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita yang saya sampaikan waktu minggu lalu ya, dunia itu lagi gonjang. Semua negara sedang membuat barrier atau halangan untuk trade dengan menaikkan tarif. Kemudian banyak membuat lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ekonomi melemah. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar.